Papandayan adalah salah satu gunung yang memanjang di selatan kota Bandung. Gunung ini terletak di Kabupaten Garut, cukup populer di kalangan warga Jawa Barat karena banyaknya wisatawan dan pendaki yang mengunjungi gunung ini. Untuk mendaki gunung ini bisa melalui Cisarupan atau Garut, melalui jalur Pagelangan atau Sedep, atau melalui Cilelei. Mendaki melalui Cisarupan adalah jalur yang paling menyenangkan. Menyenangkan dalam arti tidak perlu banyak jalan. Alun-alun. Alun-alun Garut merupakan pusat dari kota Garut. Seperti halnya kota-kota yang lainnya, alun-alun Garut memiliki pola-pola yang sama dengan alun-alun di tempat lain. Yang dimaksud pola tersebut adalah adanya masjid, penjara, tempat tinggal bupati atau pendopo, dan perkantoran. Selain itu, ciri umum alun-alun di kota-kota tua adalah sekelilingnya dibatasi oleh jalan. Cipanas terletak 6 km dari Garut, tepatnya di kaki Gunung Guntur yang sensual. Cipanas merupakan resort wisata utama di Garut dengan pemandian air panas belerang paling bening di Indonesia. Dengan fasilitas resort, hotel dan restoran berbagai kelas, kolam renang, kamar rendam, serta aksesibilitas yang sangat mudah menjadikan Cipanas sebagai objek unggulan di Garut. Candi Cangkuang, satu-satunya candi Hindu paling lengkap yang telah direstorasi di Jawa Barat peninggalan abad ke-7, terletak di sebuah pulau di tengah danau atau di Situ Cingkuang. Situ Cangkuang merupakan situs terluas di Garut. Berjarak sekitar 14 km dari kota Garut, melewati jalan yang diapit sawah yang luas. Anda bisa mengelilingi situ ini dengan menggunakan rakit bambu milik masyarakat pariwisata setempat. Kampung Pulo. Kampung Pulo adalah jumlah kepala keluarga yang harus tetap dari generasi ke generasi, yakni 6 kepala keluarga. Sehingga setiap anggota keluarga yang sudah menikah hanya diizinkan tinggal bersama orang tuanya selama beberapa hari saja. Ngamplang. Ngamplang adalah resort wisata peninggalan kolonial Belanda dengan nama Sinoterium Ngamplang dan pernah dikunjungi oleh Charlie Chaplin, Ratu Belanda, Perdana Menteri Prancis, serta para pejabat lainnya. Saat ini Ngamplang berfungsi sebagai golf course 9 hole dengan latar depan Garut kota dan latar belakang Gunung Cikuray. Godok terletak di desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan. Sunan Godok dikenal dengan sebutan Prabu Kiai Santang yang hidup pada abad ke-15 Masehi. Pada masa kerajaan yang diperintah oleh Prabu Siliwangi yang beragama Hindu, beliau mempunyai 2 anak, diantaranya bernama Kian Santang atau Sunan Rahmat yang terkenal dengan kesaktiannya. Dia termasuk penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kerajaan Pajajaran. Setelah menyebarkan agama Islam di daerah Garut, Sunan Rahmat kembali ke daerah Godok dan menetap sampai akhir hayatnya. Kawah Derajat. Kawah Derajat terletak di Desa Padawas, Kecamatan Pasirwangi. Objek wisata ini memiliki daya tarik berupa kawah yang menghasilkan uap panas. Kawah Papandayan. Gunung Papandayan memiliki ketinggian 2.638 meter di atas permukaan laut. Merupakan gunung api yang masih aktif, namun sangat aman untuk dikunjungi sampai ke bibir kawahnya. Gunung ini memiliki beberapa buah kawah yang dinamai kawah baru, kawah emas, kawah nangklak, dan padang edelweiss.
Santolo atau Pamempek, salah satu pantai paling populer di Garut. Lokasinya sekitar 88 km dari kota Garut. Tiba di pantai ini, kita bisa langsung bersampan kecil menyeberangi muara untuk menuju ke Pulau Santolo. Di tempat ini kita menjumpai pintu air peninggalan Belanda. Pantai ini berbentuk teluk. Keunikannya ialah permukaan pantai sebelah selatan lebih tinggi dari permukaan pantai sebelah utara. Sancang, Luwung Sancang atau hutan, dengan luas sekitar 2.500 hektar, dilegendakan sebagai tempat mengangkutnya Prabu Siliwangi dan pengikutnya yang menurut kepercayaan masyarakat setempat menjelma menjadi pohon kaboa, sejenis pohon bakau. Kawasan ini sangat cocok untuk kawasan penelitian lingkungan hidup dan kehutanan dengan kelengkapan flora dan fauna tropis. Ranca Buaya, dengan karakteristik pantai selatan yang ganas karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, namun sangat nyaman untuk dinikmati baik dari bibir pantai dengan aksesoris pelabuhan tradisional maupun dilihat dari atas tebing dihiasi dengan ribuan burung walet. Berjarak sekitar 120 km dari kota Garut atau sekitar 4 jam perjalanan melalui Bangulang atau melalui Pamempek. Taman Satwa Cikembulan. Dari banyak tempat wisata yang tersebar di Kabupaten Garut, kini ada tempat wisata baru yang tidak kalah pentingnya dan menarik untuk dikunjungi wisatawan. Adalah Cikembulan, sebuah desa di Kecamatan Kadungora yang dijadikan tempat berkumpulnya ragam fauna dalam sebuah objek habitat yang dinamai Taman Satwa Cikembulan. Keberadaannya telah ikut melengkapi objek wisata yang sudah ada di Garut. Lokasi Taman Satwa ini mudah dijangkau. Dari jalan utama Bandung Garut hanya berjarak sekitar 2,5 km dari jalan utama. Dodol Garut. Dodol Garut adalah makanan khas dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di sepanjang jalan di pusat kota Garut, banyak terdapat sentra oleh-oleh dan toko-toko yang menyediakan dodol Garut dengan berbagai pilihan rasa. Adu domba. Adu domba merupakan salah satu kesenian khas rakyat Jawa Barat yang cukup digemari, terutama di kalangan tradisional masyarakat Pariangan. Kesenian ini merupakan peninggalan leluhur yang masih bertahan eksistensinya hingga saat ini sebagai seni dan hiburan yang murah meriah. Adu domba pada dasarnya merupakan ajang pamer ketangkasan hewan ternak yang pada akhirnya akan menaikkan gengsi batik Garutan. Batik Garutan mendapat tempat yang cukup bergengsi bagi para penggemar atau kolektor kain batik. Motif batik Garutan umumnya menghadirkan ragam hias datar, bentuk-bentuk geometrik. Bentuk-bentuk geometrik ini mengarah secara diagonal, bentuk kaung atau belah ketupat. Bentuk motif batik Garut merupakan cermin dari kehidupan sosial budaya, falsafah hidup, dan adat istiadat orang Sunda. Beberapa perwujudan batik Garut secara visual dapat digambarkan melalui motif dan warnanya. Saat menyebut nama kota Garut, maka ingatan kita akan langsung tertuju pada kerajinan jaket kulit. Kota Garut adalah salah satu produsen jaket kulit dengan penampilan menarik dan kualitas terbaik di Indonesia. Produk jaket kulit di Garut dihasilkan dari pusat peternakan domba yang tersebar di seluruh Kabupaten Garut. Jaket kulit Garut telah dijual ke seluruh wilayah Indonesia dan diekspor ke sejumlah negara tetangga. Rumah makan sambal Cibiuk. Dibandingkan jenis sambal yang lainnya, sambal Cibiuk memiliki keunikan tersendiri karena rasa pedas yang dihasilkannya tidak akan meninggalkan rasa panas baik di mulut maupun di perut. Sambal Cibiuk merupakan sambal yang berwarna hijau dengan bahan-bahan seperti cabai, bawang merah, kencur, garam, tomat muda yang masih berwarna hijau, dan dedaunan yang memiliki cita rasa khas seperti daun pepohonan. Hotel Darissa. Menginap di suatu tempat yang sama sekali berbeda dengan tempat penginapan yang lainnya tentunya akan memberikan nuansa dan suasana yang berbeda. Perbedaan tersebut akan membuat rasa bosan menjadi hilang, karena terkadang sifat manusia dalam suatu waktu menginginkan sesuatu yang berbeda terjadi dalam hidupnya.
Hotel Danau Darisa Cipanas, Garut dijamin akan memberikan sesuatu yang berbeda dengan hotel lainnya. Hotel Danau Darisa memiliki panorama dan nuansa yang berbeda. Mengapa? Karena hotel ini berbeda. Tepat di atas danau yang sangat indah dan alami sehingga kesan back to nature benar-benar terjadi. Danau Darisa terbilang sangat unik, berani menampilkan sesuatu yang berbeda. Objek wisata yang paling dikunjungi, yang sering banyak dikunjungi adalah objek wisata Cipanas yang terdiri di Kecamatan Tarogong. Selain juga wisata pantai atau wisata bahari, tetapi Cipanas masih tetap unggulan untuk wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa wisatawan mancanegara ini didominasi oleh Malaysia. 6.000 lebih, Kang. Jadi kalau untuk Nusantaranya mayoritas Jakarta. Jadi 6,487 untuk Wisman 2010 dan untuk 2011-nya Wisman itu adalah 6.600. Terdiri sebarannya adalah ke berbagai objek wisata. Hanya data yang lebih akurat tentang kunjungan ini, Wisman ini adanya di bandara. Itu hanya orang-orang kunjungan secara mereka datang kan sebagai backpacker. Datang, masuk lagi, semacam itu barangkali cakupan. Nah, untuk Wismannya atau Wisnusnya adalah 1.900-an atau 1.900.000 sekian. Berarti penambahan signifikan di Wisman dan Wisnus ini sangat kental sekali, sangat kentara sekali.